Yang bikin negara ini nggak maju-maju ya, gara-gara orang feodalnya. Ini kan udah sering gue omongin tentang feodalisme. Lebih tepatnya kalau zaman now, neo-feodalisme. Orang-orang dungu yang merusak bangsa ini. Feodal itu kan merupakan masyarakat zaman kerajaan dulu. Masyarakat feodal itu dia bertani dan hasil taninya itu ada pajaknya buat raja, ya kurang lebih gampangnya begitulah. Kan dungu. Kenapa lu sebagai petani mau mengabdi ngasih pajak kepada raja? Raja ini emang siapa yang nunjuk? Kalau dulu kan dia ngebohong, bilangnya utusan Tuhan. Ya begonya kita percaya aja. Ya itulah feodal. Orang-orang dungu. Zaman sekarang feodalisme juga masih ada, tapi bentuknya sudah berubah, makanya namanya neo-feodalisme. Kita bahas nih. Yang pertama itu adalah akamsi. Akamsi ini merupakan elemen masyarakat yang paling sering menolak kemajuan zaman gitu loh. Akamsi ini singkatan dari anak kampung sini. Tapi sebenarnya artinya itu gak sekedar anak kampung sini doang. Akamsi itu mengacu kepada mental orang. Jadi gue gak bilang semua orang kampung sini itu feodal, enggak. Ini mengacu kepada mental-mental akamsi. Nah itu lebih tepat. Mental akamsi ini mental-mental yang suka play victim. Contohnya nih ya, contoh aja. Gak semua, tapi ya oknum lah. Oknum yang banyak. Orang-orang yang tinggal di bantaran kali itu kan mentalnya mental akamsi. Tanah bukan tanah dia, surat rumah juga nggak punya. Ya gimana mau punya surat rumah? Itu kan jalur hijau. Lu nggak boleh bikin rumah di situ. Cuma zaman Pak Harto dulu, gara-gara pemerintahannya goblok, ada aja tuh akamsi-akamsi di bantaran sungai yang dikasih surat. Ya ada aja akhirnya tuh kampung di bantaran kali punya RT, punya RW, ya aneh. Cuman sebenarnya namanya jalur hijau. Lu itu orang ilegal gitu loh. Tinggal di tempat yang ilegal. Tidak hanya sekadar ilegal, tapi juga membahayakan warga sekitar. Karena semakin banyak lu tinggal di bantaran kali, semakin mungkin kawasan tersebut jadi banjir. Nah orang-orang ini kalau mau digusur sama pemerintah, waduh play victimnya luar biasa. Kami orang kecil pak, itu kartu yang paling sering mereka gunakan tuh. Kartu kami orang kecil. Kampret. Kalau orang kecil, orang gede, kalau lu ngerugiin banyak orang, lu nempatin yang bukan hak lu, ya lu minggat lah, tahu diri lah. Padahal pemerintah itu kan mau ganti untung ke mereka, tapi mereka bikin banyak-banyak kesulitan lah, mempersulit keadaan supaya harga ganti untungnya makin naik. Ada aja provokatornya. Nah stereotip akamsi ini gak cuma kepada warga-warga kampung sini doang. Banyak juga PKL tuh yang mentalnya mental begini deh. Mental orang dungu. Banyak. Dagang di trotoar. Dagang di trotoar boleh, tapi jangan lu ambil semua trotoarnya. Lu sisain 2 meter buat orang jalan kaki gitu. Kalau lu ambil semua, orang jalan bagaimana di jalan? Bisa ketabrak mobil. Kalau datang Pol PP mau gusur dia, aduh selalu pakai kartu kami orang kecil pak, hanya mencari sesuap nasi. Nah ini kan bajigur banget gitu loh. Tapi nggak cuma pedagang yang orang kecil doang, pedagang yang kaya juga banyak yang dungu. Banyak aja tuh usaha restoran mahal yang parkir customernya makan trotoar. Itu kan orang kaya dungu itu. Kalau orang kaya begitu kartunya biasanya, saya kan udah bayar pajak pak. Goblok, mau lu bayar pajak pun kagak jadi alasan pembenaran buat lu make trotoar. Dasar goblok. Mental akamsi ini terakhir mungkin contohnya ya tukang parkir pungli ini juga bajigur banget. Ya tukang parkir pungli ini udah pernah gue bikin lagu kan, saking gue keselnya. Gue bikin lagu gak sudi bayar pungli. Ntar nih linknya di atas tuh. Ya bajigur lah, lu mau duit tapi gak mau kerja, gak jelas kerjaan lu gak bermanfaat buat masyarakat, lu hama lu. Ya mereka akan berlindung di balik ormas biasanya ya. Gak semua, banyak yang begitu. Ada yang berlindung di balik udah izin Pak RT, udah izin Pak RW, udah izin Parcok. Yo jangan lupa subscribe karena mulai sekarang gue akan upload video seminggu lebih dari sekali. Nah yang kedua nih ya, yang kedua ini londo ireng. Londo ireng ini merupakan elemen di masyarakat yang benar-benar bajigur. Londo ireng ini kan istilah zaman Belanda dulu. Jadi zaman Belanda dulu, Belanda punya anjing-anjing piaraan, anjing-anjing yang orang Indonesia, namanya londo ireng. Karena mereka ini pengen jadi londo, padahal mereka ireng kayak kita. Kita kan bukan orang kulit putih, tapi pengen jadi londo, makanya disebutnya londo ireng. Mereka ini anjing penjilat para menir. Nah sekarang meskipun Belandanya udah pada minggat tuh, tapi londo ireng akan selalu ada. Ya londo ireng ini adalah, kalau gue sebut ya, pengkhianat bangsa gitu loh. Pokoknya pembohong. Mau bohong nggak apa-apa, asal untungnya itu londo ireng. Contohnya nih ya, contoh mental londo ireng nih. Orang nyalek, pas lagi nyalek, tangan sama Habib bolak-balik tiap hari. Padahal mah dulu tukang mabok gak pernah sholat, gara-gara nyalek dia mau nipu warga nih, warga dungu tuh mau ditipu, dia mau bikin image alim. Itu londo ireng, itu mengkhianati bangsa tuh menurut gue. Kalau lu nyalek ya jujur aja. Kalau tukang mabok ya mabok aja. Kalau tukang sholat ya lanjutin sholat lu. Jangan kita tipu-tipu hanya karena pengen nyalek. Lu mau
ngebodohin orang-orang rakyat kecil nih yang emang udah banyak dungu-dungu juga. Rakyat kecil ini kan banyak yang orangnya inferior, banyak yang orangnya tuh dungu gitu loh. Contohnya nih ya, ada di provinsi sebelah, gue nggak usah sebut lah. Kita tahu pemerintahannya ini super korup dan bikin susah tuh orang pada hidup. Tapi hanya karena ini pemimpin suka nyumbang ke masjid, suka nyumbang ke pesantren, deket sama guru-gurunya. Akhirnya meskipun mereka nih kebijakannya nyusahin banyak warga, tetap dimaklumi. Itu rakyat-rakyat dungu gitu. Dan rakyat dungu ini sangat disukai oleh Londo Ireng karena gampang ditipu. Meskipun dia kebijakannya jelek, tapi kan sering nyumbang ke masjid. Berarti kan orang baik nih dia nih. Jangan kita kritik, ntar kita kualat. Nah, Londo Ireng paling demen sama orang-orang dungu kayak begitu tuh, orang-orang inferior. Ya Londo Ireng ini simpelnya orang munafik lah. Seperti zaman dulu. Nah, yang ketiga yang paling parah, yang membuat bangsa ini susah maju ya, pembangunan ini selalu terhambat adalah ya tadi nyambung ke kelompok masyarakat yang disukai oleh Londo Ireng, yaitu manusia-manusia inferior. Orang-orang modelan inferior kayak begini ya, apapun yang diomongin oleh seorang profesor di bidangnya akan tetap kalah oleh omongan gurunya karena mereka inferior. Ya begitulah logika mistika. Dikit-dikit takut kualat, dikit-dikit takut nggak berkah. Nggak berkah sama kualat juga ya harus ada logikanya. Nggak bisa lo mengkultuskan seorang guru hanya karena dia bilang A maka lo mesti A. Kalau lo nggak A maka lo kualat. Nggak begitu logikanya. Ya, oknum guru-guru ini sangat demen dengan manusia-manusia inferior. Saking tunduknya, saking inferiornya kepada sang guru, itu guru bilang dia bisa terbang pun masyarakatnya pada percaya. Karena kalau nggak percaya, bisa kualat. Ya terus kalau mereka tunduk sama gurunya, masalahnya apa bang? Ribet banget. Itu kan bagian dari tradisi dan budaya juga. Kita kan masyarakat sopan santun. Ya sopan santun nggak begitu. Kalau kelebihan namanya mabok sopan santun. Masalahnya adalah oknum-oknum guru ini sering menjadikan kalian sebagai komoditas politik. Suara lu pada bisa dijual. Ya lu pada nurut-nurut aja karena kan lu dungu. Kalau ngomongin tradisi atau budaya ya, tradisi dan budaya itu kan bukan hal yang nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh dirubah. Itu kan bukan agama. Kalau tradisi dan budaya, kalau udah nggak relevan, mau dirubah ya rubah aja, nggak perlu dipertahankan begitu bentuknya kalau itu menyusahkan. Betul nggak? Cuma rakyat kecil yang inferior, pejabat juga banyak yang inferior. Sama aja pejabat nih mau nyalek datang ke dukun, datang ke orang pinter, itu kan inferior juga. Orang yang menggantungkan harapannya kepada dukun, kepada orang pinter, ya itu orang-orang dungu dan inferior. Lu kalau mau sukses ya bukan datang ke orang pinter. Kalau sumbang banyak tuh kepada para orang pinter, itu nggak ngaruh kepada hasil akhir lu. Kecuali kalau orang pinter ini punya banyak murid, lo beli suara muridnya, nah itu masih bisa sih. Ya kurang lebih tadi 3 lah elemen masyarakat yang membuat ya bangsa ini susah maju. Pembangunan di perkotaan susah berjalan, kadang ditentang. Ya, di desa juga mungkin begitu ya. Gue nggak tahu karena ya, gue kan kebanyakan main di kota, jadi gue lebih relate ke sana lah. Tapi di kota maupun di desa tetap aja selalu ada orang-orang inferior, itu nggak pernah hilang karena itu dipelihara. Bahkan ya kalau kita mau lebih radikal sedikit, kalau mau tidak feodal dan lebih logis, contoh begini, ada orang mau nyagup, nah dibaca cagup bingung kalau dia nyagup sekarang tepat apa enggak ya. Nah, biar nggak salah jalan, dia tanya ke ibunya, Bu, kira-kira kalau saya nyagup sekarang bener apa enggak ya? Asumsi nih ibu bukan pengamat politik ya, bukan ahli politik. Kalau si ibu ini bukan ahli politik, jawaban dia kan belum tentu bener. Kalau dia jawab iya, taunya salah. Dia jawab enggak, taunya salah juga. Kan bisa aja karena kan dia bukan ahlinya, dia hanya ngomong iya atau enggak based on feelingnya aja. Tapi karena banyak orang yang terlalu mencari berkah yang menurut gue caranya nggak logis nih kalau begini. Karena seandainya pun lo nurut ke ibu lo, tapi pilihan ibu lo itu salah, ya salah kan. Salah langkah juga, lo rugi juga. Mestinya kan kalau lo mau nanya nyagup atau enggak, tanyalah ke orang yang ahlinya, yang bisa ngomong tuh based on data. Bung, nih gue kasih duit tuh, lo riset deh, kira-kira kalau gue nyagup sekarang menang apa enggak, bener apa enggak nih langkah gue kalau gue mau nyagup. Nah pandangan dari tuh ahli politik baru tuh lo ceritain ke ibu lo, ya lo minta restu aja ke ibu lo, tapi jawaban lo udah firm mau maju. Kan itu lebih logis dibanding nanya ke ibu lo yang bukan ahli politik hanya karena mau cari berkah apa enggak. Makanya kalau ibu lo ngerestuin lo pasti menang, kan kagak. Nanya restu silakan, tapi kalau nanya pendapat teknis janganlah, kecuali ibu lo ahli politik. Ya begitupun kepada guru-guru. Kalau tuh guru bukan ahlinya, ya jangan lu tanya karena dia nggak ngerti. Albert Einstein aja nggak ngerti semua hal, apalagi tuh guru. Kecuali lu nanya perkara di bidang dia boleh. Kalau sekedar minta restu, let's go, nggak kan begitu. Itu kan lebih logis, nggak feodal gitu. Ya kita ini kalau mau maju ya harus bisa berpikir lebih berdikari. Berpikirnya harus berpikir mandiri lah. Jangan dikit-dikit takut kualat, takut nggak berkah. Aduh bro, lagi-lagi yang menentukan berkah atau tidak itu bukan manusia. Restu ibu bagus, itu penting itu supaya kita hati tenang. Itu kan membantu psikologi kita. Kalau ibu nggak restuin kita bebannya berat juga nanti. Tapi kan porsinya ada. Begitu maksud gue loh. Ya kurang lebih begitulah. Tadi 3 elemen masyarakat yang kurang lebihnya menghambat kemajuan zaman.